Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Nur Alifah, NPM 203100066 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat dengan teori belajar, yaitu teori behaviorism. Teori yang digunakan yaitu teori behaviorisme menurut Edward Thorndike yang berbunyi, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau berwujud tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Teorinya terdapat pada bagian interaksi antara guru dan siswa, pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan juga yang menjadi stimulus adalah guru. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika sehat. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ini masuk semua Bu. Alhamdulillah jika masuk semua. Walaupun sekarang sudah memulai sekolah offline, kita tetap harus menjaga kesehatan agar tidak terkena virus. Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas materi pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang trigonometri. Ibu akan share screen materinya. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu trigonometri untuk kelas 10 semester 2 ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dengan disiplin dan jujur, mampu memberi saran dan kritik, serta dapat dengan tepat mampu menentukan hubungan derajat dan radian. Jadi kita akan membahas pokok materinya, yaitu hubungan derajat dan radian. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sudut. Tahukah kalian bahwa sudut dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa memberikan satu contoh saja? Ya Bu. Baik, Mbak Lintang. Jendela Bu. Kupu-kupu pada jendela. Baik, jawabannya sudah benar. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang sudut. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan seperti sudut siku-siku yang dapat kita lihat pada jendela yang telah dijawab oleh Mbak Lintang. Sudut itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat membuat jam, rumah, gedung, atap, terowongan, jembatan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibuat karena mengetahui aturan-aturan sudut. Tanpa sudut yang benar, maka bangunan-bangunan tersebut akan runtuh dan menyebabkan kerugian juga korban jiwa. Untuk selanjutnya di sini ukuran sudut selain derajat adalah radian. Jadi untuk mengukur sudut tidak selalu menggunakan derajat, ada juga yang disebut dengan radian. Untuk mengenal dan memahami sudut dalam radian, perhatikanlah gambar di bawah ini. Dengan pusat pada titik yang sama yaitu O, gambar lingkaran yang ini. OA dan OA aksen masing-masing adalah jari-jari lingkaran kecil dan lingkaran besar. Juring A aksen OB aksen adalah perbesaran dari juring AOB yang berpusat di titik O, sehingga juring AOB sebangun dengan juring
A aksen, OB aksen. Dari uraian di atas dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Jadi panjang busur AB dibagi dengan rata-rata OA sama dengan panjang busur aksen B aksen dibagi OA aksen. Jika diperhatikan, nilai perbandingan atau panjang busur AB atau OA tidak dipengaruhi panjang jari-jari lingkaran, tetapi bergantung pada besarnya sudut AOB. Nilai perbandingan atau panjang busur AB per OA disebut besar sudut AOB dalam ukuran radian. Di sini 1 radian sama dengan besar sudut pusat lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Pada penjelasan di samping, nomor 1, alfa radian sama dengan S per R. Nomor 2, O adalah titik pusat lingkaran. Yang ketiga, S adalah panjang busur. Yang keempat, R kecil adalah jari-jari lingkaran. Dan yang terakhir ada 1 putaran penuh sama dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran di sini disebut juga dengan 2πr. Jadi 360 derajat sama dengan 2πr per R sama dengan 2π. Nah, 2π-nya sama dengan 360 derajat. Karena 2π sama dengan 360 derajat, maka pi-nya sendiri 180 derajat. Nilai pi radian sama dengan 180 derajat, maka diperoleh 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 per pi. Untuk nilai pi sama dengan 3,14, maka diperoleh 1 derajat sama dengan 3,14 per 180 sama dengan 0,01745 radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per 3,14 sama dengan 57,29 derajat. Derajat bukanlah satu-satunya pengukur besarnya sudut yang dibentuk. Selain derajat, terdapat satuan lain yaitu radian. 1 radian setara dengan 57,2957795,131 derajat. 1 putaran penuh besarnya 2π, yang merupakan keliling lingkaran yang berjari-jari 1. Sudah memberikan contoh soal dari derajat dan radian. Contoh soal mengubah sudut dari derajat ke radian dan radian ke putaran. Di sini ada 150 derajat, berapa radian dan berapa putaran. Pembahasannya, rumus yang digunakan dalam penyelesaian soal ini secara keseluruhan adalah R per D. R-nya di sini adalah radian, D-nya sudut, sama dengan R per P kali 360 derajat. P-nya di sini adalah putaran. Jadi menghasilkan pi per 180 derajat. Nah, D-nya sudut sama dengan P putaran dikali 360 derajat. Mengubah sudut dari derajat ke radian. Rumusnya kita pakai yang atas ini. R per D sama dengan pi per 180 derajat. R per D, D-nya adalah sudut 150 derajat, kita masukkan sama dengan pi per 180 derajat. R-nya kita keluarkan menjadi pi per 180 derajat dikali 150 derajat radian. Dan hasilnya menjadi 5 per 6 pi radian. Untuk selanjutnya mengubah sudut dari derajat ke banyaknya putaran. Kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu D sama dengan sudut sama dengan putaran dikali 360 derajat. Kita keluarkan P-nya karena putaran yang dicari, sama dengan D per 360 derajat putaran. D-nya tadi 150
150 derajat. Jadi 150 derajat per 360 derajat putaran. Dan hasilnya 5/12 putaran. Sampai di sini adakah yang belum paham dan ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, Ibu akan melanjut untuk pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya adalah pengukuran sudut dengan derajat. Pada pengukuran sudut dengan derajat, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Seperempat lingkaran atau sudut siku-siku besarnya 90 derajat, sedangkan sudut lurus adalah 180 derajat. Ada juga suku yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit, yang dilambangkan dengan petik atas, petiknya 1, dan detik, petik 2 atas. Hubungan dari kedua ukuran tersebut adalah 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Berikut ini adalah hubungan antara hari, jam, menit, dan detik. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, atau detik juga bisa disebut dengan second. 1 jam 3600 detik. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Soal yang pertama, berapa besar sudut antara jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 4? Nah, di sini kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara menggambar jam pada kertas, dan kita ukur dengan menggunakan penggaris busur. Jadi jawabannya besar sudut antara dua jarum jam pada pukul 4 adalah 120 derajat. Soal yang selanjutnya, berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang jika bergerak selama 25 menit? Dan pembahasannya, jarum panjang setiap 5 menit berputar sebesar 30 derajat. Jadi jarum panjang berputar sebesar 150 derajat selama 25 menit. Nah, di sini Ibu memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan selama 10 menit. Nanti hasilnya akan kalian presentasikan. Baik, sudah 10 menit. Adakah yang ingin mempresentasikan hasil dari jawabannya? Saya, Bu. Baik, Mbak Nindya. Baik, saya akan membacakan jawaban dari nomor 1. Besar sudut 72 derajat sama dengan berapa radian? Penyelesaiannya 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 72 derajat sama dengan 72 dikali pi per 180 radian. Hasilnya 2/5 pi radian. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Nindya. Selanjutnya siapakah yang mau presentasi untuk hasil dari nomor 2? Ya, Bu. Baik, Mbak Lintang. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Untuk pembahasan nomor 2, soalnya besar sudut 3/4 pi radian sama dengan berapa derajat? Setelah dijelaskan, pi radian sama dengan 180 derajat, sehingga 3/4 pi radian sama dengan 3/4 dikali 180 derajat. 180 dengan 4 dicoret jadi 45 sama dengan 3 dikali 45 derajat sama dengan 135 derajat. Apakah benar seperti itu, Bu? Baik, jawaban dari Mbak Lintang sudah benar. Terima kasih Mbak Lintang. Sama-sama, Bu. Pembahasannya sama yang dikerjakan dengan Mbak Diva dan Mbak Lintang. Yang nomor 1, hasilnya 2/5 pi radian. Jadi besar sudut 72 derajat setara dengan 2/5 pi radian. Untuk selanjutnya, jawaban nomor 2 juga sudah benar. Jawabannya 135 derajat.
Jadi besar sudut 3/4 pi radian setara dengan 135 derajat. Untuk materi pada pagi hari ini, adakah yang masih belum jelas bisa ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Jika sudah jelas, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu, satuan derajat yaitu radian, selain satuan derajat yaitu radian. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama, satuan sudut selain derajat yaitu radian. Yang kedua, hubungan antara 1 derajat sama dengan pi per 180 radian atau 1 radian sama dengan 180 per pi. Yang ketiga atau yang terakhir, 1 derajat dapat dibagi ke dalam 60 bagian yang sama yang disebut menit. Setiap menit dibagi ke dalam 60 bagian yang sama yaitu disebut detik. Nah, kita sudah selesai mempelajari materi hubungan sudut dan radian. Ibu harap materi pembelajaran pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.